Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini, Sabtu 27 April 2024. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika pagi hari ini kami boleh membuka mata kami kembali, kami boleh melihat bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang malam ketika kami bisa beristirahat. Ketika juga kami bisa menghela nafas kami di pagi hari ini, kami menyadari ya Tuhan bahwa itu semua adalah pemberian dan anugerah Tuhan semata buat kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami menjalani hidup yang Tuhan berikan ini, izinkanlah kami untuk boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, sehingga biarlah firman ini boleh menguatkan kami sekali lagi, tetapi juga boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan juga dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang berikutnya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saya boleh bertanya, apakah yang menjadi alasan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa terlibat di dalam suatu pelayanan di gereja? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah setelah sekian tahun melayani, apakah yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian? Nah, setiap orang memiliki alasan tersendiri jika ditanya apa alasan untuk melayani. Ada yang melayani karena rasa syukur, ada yang karena merasa tergerak, ada yang karena merasa kekurangan orang, ada yang karena rasa bersalah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun melayani, tidak banyak yang masih bertahan dengan semangat yang sama. Ada mungkin di antara rekan-rekan kita yang sudah lama melayani, mungkin sekarang sudah mundur. Ada yang mungkin kelelahan, ada yang mungkin hatinya hambar, dan lain sebagainya. Melayani memang tidak semudah kelihatannya. Ada banyak hal yang harus dipertaruhkan. Apalagi kita tidak melayani sendiri. Kita melayani bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, berapapun harga yang harus dibayar, semua itu layak dengan sukacita yang akan kita peroleh. Jika tidak demikian, maka Rasul Paulus mungkin tidak akan mendorong jemaat di Roma dan juga di Korintus untuk melayani dengan penuh semangat. Namun di sini Rasul Paulus bukan hanya sekedar membakar dan mendorong semangat mereka untuk terus melayani. Rasul Paulus juga menegaskan dan mengingatkan mereka apa yang menjadi fokus pelayanan mereka. Rasul Paulus berkata, layanilah Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Dan juga ia berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58c. Kata kunci dari dua ayat ini yaitu melayani Tuhan dan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa landasan pelayanan yang benar adalah Tuhan. Fokus utama dari semua yang kita kerjakan adalah Tuhan. Dengan kesadaran ini,
maka kita akan mampu untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Meskipun ada banyak anggota dan banyak perbedaan. Dengan demikian kita juga dimampukan untuk memberikan yang terbaik melalui karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dapat mengikuti teladan kerendahan hati dan juga saling mengasihi dengan tulus. Pada akhirnya, pelayanan kita pun dapat kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari melayani bersama-sama dengan hati dan dengan penuh arti sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami yang berdosa ini Tuhan mau panggil dan layakan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk melayani di ladang pelayanan Tuhan. Meskipun Tuhan, Engkau tahu bahwa apa yang kami lakukan hanyalah membuat pekerjaan Tuhan menjadi kacau. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau selalu memberikan kami kesempatan lagi dan lagi untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga karena Tuhan mau memakai kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan kami ini sebagai manusia, supaya Tuhan kami bisa mempergunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa mempergunakan karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami juga bisa melayani dengan penuh antusias, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat bahwa semuanya ini adalah berasal daripada Tuhan dan juga harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kehidupan kami hari ini, biar kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.